Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabulah. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah kajian Masjid An-Nur dan pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik rahimani Allah wa iyyakum. Ya insyaallah, ya pada kesempatan kali ini yang biasanya kita mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawiyah, namun pada kesempatan kajian kali ini ya saya diminta oleh Mas Samino untuk menyampaikan tentang bekal-bekal Ramadan. Dan ini memang sangat penting, ini sangat tepat, karena sebentar lagi insya Allah kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Kurang berapa hari lagi Pak Bu? Insya Allah 4 atau 5 hari lagi. Ya, 4 atau 5 hari lagi insya Allah ya Ramadan akan datang kepada kita. Oleh karena itu ini waktu sudah sangat mepet, maka hendaknya kita mempersiapkan bekal-bekal yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan tersebut. Namun sebelum kita menyampaikan apa saja bekal yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, satu hal yang perlu kita ketahui, perlu kita sadari, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang penuh di dalamnya dengan kemuliaan-kemuliaan. Oleh karenanya ketika datang bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diberkahi. Dan barakah, al-barakah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah ziyadatul khair atau al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Itu arti dari berkah. Oleh karenanya ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang diberkahi, ya artinya di dalam bulan Ramadan terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ini kalau kita bicara tentang keberkahan-keberkahan bulan Ramadan, maka tidak cukup waktu yang lama untuk kita mengkajinya, karena memang begitu banyak keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Akan tetapi di dalam hadis tersebut
Ketika Rasulullah mengatakan syahrun mubarakun, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, Rasulullah menyebutkan, ya, di antara keberkahan bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Ini ada dua penafsiran dari kalangan para ulama. Yang pertama adalah ya secara hakiki, secara hakikatnya, yaitu ketika datang bulan Ramadan memang pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Namun di sana ada penafsiran yang kedua, maksudnya dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, yaitu Allah memberikan kemudahan untuk hambanya menjalankan amal-amal ibadah yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jadi maksudnya Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan ketaatan, ya, untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ditambah lagi kata Rasulullah, sulsilatis syayatin. Pada bulan Ramadan, ya, setan-setan itu dibelenggu. Ya, setan-setan dibelenggu. Ya, artinya ya setan tidak berkuasa, setan tidak leluasa dalam mengganggu manusia. Sehingga kita lebih mudah lagi untuk menjalankan ketaatan dan untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi ya keberkahan bulan Ramadan yaitu kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan. Dan itu kita rasakan. Kalau di bulan Ramadan itu masjid-masjid semakin rame atau semakin sepi, Pak? Semakin rame. Itu kita saksikan. Ya, sedekah itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Ini Pak, kalau kita di pondok-pondok itu, kalau kita buka donasi pas di bulan Ramadan, pembangunan masjid atau apa untuk iftar atau yang lainnya, kalau di bulan Ramadan itu lebih cepat dibandingkan kalau di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan, ini bukti bahwasanya memang di bulan Ramadan ya Allah itu memberikan kemudahan bagi hambanya untuk menjalankan ketaatan. Namun ternyata Allah tidak hanya memberikan kemudahan. Lebih daripada itu, ternyata Allah akan melipat gandakan ibadah, pahala ibadah yang kita kerjakan di bulan tersebut, bahkan berlipat-lipat. Allah obral pahala di bulan tersebut. Ini Allah sudah berikan kemudahan untuk bisa beramal, ya, ditambah lagi amal-amal ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalam kelanjutan hadis tersebut Rasulullah mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Artinya kalau seorang hamba beribadah bertepatan pada malam tersebut, ibadahnya diterima, maka ibadah yang dia kerjakan itu lebih baik. Bukan sama, tapi lebih baik daripada ibadah tersebut dilakukan setiap hari selama 1000 bulan. Ini berarti ibadah pada bulan tersebut dilipat gandakan berlipat-lipat secara kuantitas maupun kualitas. Ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang umrah di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Inna umrata fi Ramadan takdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Haji bersama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyamakan
ibadah umroh. Pahalanya itu seakan-akan seperti ibadah haji, bahkan haji bersama Rasulullah. Padahal kita tahu Pak, umroh itu hanya sebentar. Umroh itu secara ibadah tidak lebih baik daripada haji. Ya, umroh itu ya selesai dikerjakan dalam waktu 3 jam selesai. Kalau rame 4 jam, mentok-mentok 5 jam selesai. Tapi kalau haji, manasik-manasiknya harus dikerjakan berhari-hari. Ya 5 hari atau 6 hari baru selesai. Namun ternyata umroh yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah haji, bahkan haji bersama Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa. Di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya, kullu amali bani Adam yudha'afu. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh hamba maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Al-asru bi amsalihah au ila sab'i mi'ati dhifin. Satu pahala, satu amal ibadah pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Ini kaidah, ini sudah rumus. Kalau ibadah tersebut diterima, maka pahalanya tidak hanya satu, tidak mungkin satu. Pahalanya itu akan dilipat gandakan minimal 10. Bisa jadi 700 kali lipat, bisa jadi berlipat-lipat. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah untukku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Ya, Allah menyatakan, ya, kalau ibadah-ibadah yang lain pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Tapi puasa enggak. Puasa itu saya sendiri yang akan membalasnya. Kira-kira itu akan dilipat gandakan oleh Allah lebih banyak atau tidak, Pak? Lebih banyak. Allah mengatakan ini kalau ibadah ya lipat gandakan. Jadi 10, 700. Kecuali puasa, ini puasa saya sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa, ya, yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi, ya, disebutkan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ini hadis yang luar biasa yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan yang mungkin tidak kita sangka. Thalhah bin Ubaidillah, ya, beliau menyatakan bahwasanya kana rajulani min Bali, ada 2 orang pemuda dari suku Bali, dari kabilah Bali. Bukan Bali ini Pak ya, Indonesia bukan ya, beda lagi. Ya. Wa kana islamuhuma jami'an. Kedua pemuda tersebut masuk Islamnya itu berbarengan. Bareng masuk Islamnya. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Tapi dari 2 pemuda tersebut, satu dari keduanya itu lebih rajin ibadah. Anggaplah yang A. A ini lebih rajin ibadahnya daripada si B. Faghaza al-mujtahidu wastushhida. Kemudian pemuda yang rajin ibadah tersebut, si A tersebut, ikut berperang dan mati syahid di dalam peperangan. Lihat, si A pemuda yang pertama itu lebih rajin ibadah. Dia ikut berperang di jalan Allah dan bahkan mati syahid di jalan Allah. Mulia tidak Pak pemuda tersebut? Mulia. Dia sibuk, dia rajin ibadah, ikut berperang dan mati syahid. Tapi anehnya, ya, fama kata al-akhir ba'dahu sana. Tapi pemuda yang kedua, pemuda yang B, masih punya kesempatan hidup 1 tahun lagi setelah wafatnya si A. Jadi umurnya si B ini lebih panjang, 1 tahun lebih panjang. Ya. Kemudian ternyata sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu bermimpi dengan mimpi yang hak.
Ya, karena sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau bermimpi, beliau itu di pintu surga melihat kedua pemuda tersebut. Dan ternyata yang beliau herankan, yang masuk surga duluan, itu kalau kita mikir harusnya yang masuk surga duluan adalah yang pemuda yang pertama. Karena meninggalnya duluan. Dia lebih rajin ibadah, mati syahid pula. Tapi ternyata ya, pemuda yang kedua masuk surga lebih dulu. Dan yang lebih mengherankan, ternyata keutamaan nikmat yang diperoleh oleh pemuda yang kedua lebih banyak daripada pemuda yang pertama. Maka membuat sahabat Thalhah heran. Maka besoknya beliau ceritakan kepada para sahabat, dan para sahabat pun heran. Kita pun heran. Tapi ketika Rasulullah tahu, ya Rasulullah bertanya, min aina dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran? Apa yang kalian herankan? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal rajul ashadda ijtihadan wastushhida. Wahai Rasulullah, bagaimana kita tidak heran? Ini pemuda yang pertama ini lebih rajin ibadahnya selama hidupnya. Bahkan dia mati syahid. Fadakhalal akhar al-jannata qablahu. Namun ternyata pemuda yang kedua masuk surga duluan daripada pemuda yang pertama. Adik-adik yang di belakang, tolong semuanya diam. Tidak ada yang ngobrol, ya. Siap? Siap ya? Insyaallah. Baik. Sampai mana tadi? Ya. Pemuda yang sampai mana tadi? Ya. Pemuda yang kedua, ya, itu masih hidup 1 tahun. Ya, masuk surganya ternyata lebih duluan. Kemudian ya Rasulullah mengatakan, ya alaisa qad makatha ba'dahu sanah. Ya, kenapa kalian heran? Bukankah pemuda yang kedua tadi masih punya kesempatan hidup 1 tahun lagi? 1 tahun lebih lama umurnya. Maka bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Alaisa qad adraka Ramadan? Bukankah pemuda yang kedua masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan lagi? 1 tahun lebih banyak, 1 kali lebih banyak berjumpa dengan bulan Ramadan. Wa shama fihi, dan dia puasa di bulan Ramadan tersebut. Wa shalla fihi wa sajada fihi sajadatan, dan dia mengerjakan salat di bulan Ramadan tersebut, dan dia sujud dengan beberapa sujud di bulan Ramadan tersebut. Bala, iya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fama bainahuma ab'adu minal masyriqi wal maghrib. Ketahuilah bahwasannya keutamaan antara keduanya di surga itu sejauh antara timur dan barat, antara langit dan bumi. Artinya pemuda yang kedua keutamaannya lebih besar, derajatnya lebih tinggi, dan dimasukkan surga lebih dahulu. Kenapa? Karena dia masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Pemuda yang kedua, perhatikan, kita lihat pemuda yang kedua masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Selama 30 hari dia berpuasa di bulan tersebut. Berapa sholat yang dia kerjakan di bulan Ramadan? Ya, entah itu sholat wajib, sholat malam, ya sholat sunnah yang lainnya. Dia mengerjakan sujud, dia tilawatul Quran. Belum lagi kalau ya pemuda tersebut berjumpa dengan Lailatul Qadar, yang 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini tidak mengherankan, ya. Maka tidak mengherankan, walaupun mungkin pemuda yang pertama lebih semangat ketika hidupnya dalam beribadah, ya, tapi pemuda yang kedua dia masih menjumpai Ramadan, dan dia manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang dia kerjakan di bulan tersebut ini tidak main-main, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan yang ingin kita sampaikan, bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa, ya. Tadi kita sebutkan bulan Ramadan itu kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal ibadah. Bahkan ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ya, perlu kita ketahui, ini yang kita khawatirkan. Ternyata tidak semua, ya, kaum muslimin itu bisa mendapatkan keberkahan bulan tersebut. Memang Allah berikan kemudahan
untuk beramal ibadah, tapi ternyata masih banyak kaum muslimin yang tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Banyak di antara mereka yang lalai, yang malas dalam ibadah, sehingga mereka merugi, mereka binasa karena berjumpa dengan bulan Ramadan dan tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan malaikat Jibril itu mendoakan kebinasaan ya ketika Rasulullah itu naik mimbar, dan mimbarnya Rasulullah itu tiga tingkat, 3 tangga. Ya, beliau setiap naik tangga mengucapkan amin. Amin itu ya Allah kabulkanlah. Ya, maka para sahabat bertanya, ya, wa matasna'u dzalika ya Rasulullah? Kenapa engkau mengucapkan ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengabarkan bahwasanya malaikat Jibril telah membisikkan kepadaku suatu doa. Apa doa tersebut? Ya, malaikat Jibril berdoa, roghima anfum ri'in, atau roghima anfun abdin, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba, binasa seorang hamba. Siapa mereka? Di antaranya man adraka Ramadan falam yukfar alaihi, yaitu orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia binasa, dia celaka. Kenapa? Karena dosa-dosanya tidak diampunkan. Kalau dosanya tidak diampunkan, berarti kita pastikan orang tersebut tidak beramal ibadah di bulan tersebut. Kenapa? Karena ibadah di bulan Ramadan itu adalah ibadah-ibadah yang menghapuskan dosa. Puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Salat malam, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa, sedekah, tudfi'ul khati'ata kama tudfi'un narul ma'a. Al-ma'un naro. Ya. Sedekah di bulan Ramadan dianjurkan. Itu menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu menghapuskan dosa. Tapi ternyata orang tersebut dosanya tidak diampunkan. Berarti dia tidak beramal. Maka merugi. Maka oleh karena itu kaum muslimin muslimat rahimani Allah, maka kita harus siapkan benar-benar bekal ya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, kita orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya karena kita sudah persiapan. Orang yang sudah persiapan matang tidak seperti orang yang belum persiapan. Dan para ulama diantaranya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, beliau mengatakan tentang bulan Ramadan, beliau mengatakan innallaha ja'ala syahra Ramadan mitmaron li khalqihi. Allah itu menjadikan bulan Ramadan itu bagaikan area pertandingan. Area pertandingan untuk hamba-hambanya. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardhatih. Yang mana nanti para hamba itu, manusia itu berlomba-lomba di area pertandingan tersebut, berlomba ya memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ketaatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasabaqa qaumun fafazu. Dan nantinya akan ada orang-orang yang mereka itu menang dalam pertandingan tersebut. Ya, menang karena banyak melakukan ibadah sehingga mereka menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Wa takhallafa akharun fakhabu. Namun ternyata juga ada orang-orang yang kalah. Orang yang kalah dalam pertandingan tersebut sehingga dia menjadi orang-orang yang merugi dan binasa. Jadi ada 2 kelompok memang. Orang yang menang dan dia beruntung, orang yang kalah dan dia binasa. Kita mau menjadi orang yang menang atau yang kalah, Pak? Yang menang. Ya, bulan Ramadan ini area pertandingan. Sebagaimana kalau kita mau tanding, Pak, entah itu tanding apa saja, entah itu tanding bela diri atau tanding sepak bola, ya tentunya ya kita akan mempersiapkan segalanya. Fisik disiapkan, strategi disiapkan, mental disiapkan. Benar atau tidak, Pak? Benar. Sehingga bisa maksimal dalam pertandingan, sehingga harapannya menang. Sama halnya Ramadan area pertandingan. Kita harus ya lomba-lomba memperbanyak amal ibadah. Maka supaya menjadi pemenang,
kita harus mempersiapkan segala apa yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, secara singkat saya sebutkan, ya, ini belum masuk bekal saja sudah setengah jam lebih ini, Pak. Tapi jangan khawatir, ini jangan nanti, wah ini bekalnya saja belum, ini sudah waktunya sudah lama sekali ini. Ya, saya sebutkan 3 bekal yang harus kita siapkan dari sekarang. Wah, bekalnya 3 lagi, banyak lagi nih. Ya, enggak, ini nanti secara singkat insya Allah. Insya Allah. Ya, 3 bekal yang harus kita siapkan dari sekarang. Walaupun mungkin ini hitungannya terlambat persiapannya terlambat. Ini pertandingannya besar, tapi persiapannya mepet. Ini seperti yang dikatakan SKS. Apa SKS, Pak? Sistem kebut semalam. Besok mau ujian, besok mau pertandingan, ya kebut. Dan tidak apa-apa daripada nggak persiapan. 3 bekal yang harus kita siapkan dari sekarang sebaik-baiknya agar kita menang, ya agar kita bisa banyak beramal ibadah, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu persiapan ilmu agama. Siapkan diri, bekali diri dengan ilmu agama. Ya, ini penting. Ya, ilmu agama khususnya berkaitan dengan bulan Ramadan, tentang hukum-hukum, ya, di bulan tersebut. Fikih puasa, hukum puasa dan seterusnya. Tentang keutamaan bulan Ramadannya harus kita siapkan. Ya, kita harus mencari tahu ilmunya. Ya, kalau kita semakin menyadari akan keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan ibadah-ibadah di bulan tersebut, kita akan semakin semangat. Kita akan semakin semangat. Ya. Contohnya misalnya, Pak, ya, misalnya kita mau kedatangan tamu. Kita tahu ini tamu yang mau datang, ini tamu yang mulia. Kita tahu kemuliaan, keutamaan tamu tersebut. Ya, orang terhormat, kita tahu kehormatannya. Kira-kira persiapan kita bagaimana, Pak? Maksimal atau tidak? Maksimal. Ini kita siapkan, ya, tempatnya. Ini kita ada acara pun kita cancel untuk menyambut tamu tersebut. Belum lagi makanan-makan semua kita siapkan. Kenapa? Karena kita tahu yang mau datang adalah tamu yang kita tahu dia terhormat. Kita tahu kemuliaannya. Berbeda halnya kalau tamu yang akan datang ini tamu yang kita nggak tahu siapa itu. Ya, orang nggak kenal, kita nggak tahu dia orang terhormat atau tidak. Maka tentunya persiapan kita pun tidak sebaik yang pertama tadi. Sama halnya ketika kita mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, mengilmui, maka kita akan semakin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, maka belajar, ya, apa kewajiban kita ketika di bulan Ramadan, ya, karena ibadah yang dilakukan didasari dengan ilmu itu lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Ibadahnya tidak hanya ikut-ikutan. Ya, kenapa puasa sih? Ya karena ya hanya rutinitas misalnya. Puasa karena yang lainnya juga puasa. Kalau nggak puasa ya ndak enak perkewo. Ini ibadah yang kurang berkualitas karena tidak didasari dengan ilmu, hanya ikut-ikutan dan yang lainnya. Berbeda kalau dia mengilmui. Kenapa saya puasa? Ya karena Allah mewajibkan kita puasa. Bahkan dia tahu apa keutamaan puasa tersebut sehingga membuat dia semakin semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian dia mencari tahu tentang keutamaan qiyamul lail, ya, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan sehingga dia berusaha untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Jadi bekali diri dengan ilmu agama. Karena di bulan Ramadan nanti kita banyak beribadah, ya, sebelum kita ibadah harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Sebelum kita melakukan apapun, khususnya dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, maka harus dilandasi dengan ilmu. Harus dilandasi dengan ilmu. Jangan sampai kita ibadah tapi tanpa ilmu. Ini adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam akhir surat Al-Fatihah, ya, kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus.
Apa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para sahabat yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Orang Yahudi itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Allah berikan kepada mereka kecerdasan ilmu, tapi tidak ada amalannya. Bahkan menggunakan ilmunya, kecerdasannya, ya, untuk membuat tipu daya kepada Allah. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Kenapa sesat? Karena orang-orang Nasrani itu rajin ibadah, rajin ibadah. Tapi kenapa sesat? Ya karena ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Ya mereka tidak berilmu, mereka tidak mau menuntut ilmu. Ya, sehingga ibadah-ibadahnya tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sesat, bahkan menyesatkan. Karena bisa jadi orang melihat, oh orang ini ahli ibadah, orang akan meniru ibadahnya. Namun ternyata ibadahnya justru malah melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat, ya, ini adalah siratal mustaqim yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ilmu, amal. Sebelum kita beramal, kita harus mencari ilmunya terlebih dahulu. Jadi dari sekarang Pak, belajar. Baca buku-buku, tanya ustadz, ya, apa namanya, kita gunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk belajar. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita kemudahan untuk belajar, mengakses ilmu. Itu sangat mudah sekali. Lewat HP bisa kita browsing, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian mungkin menggunakan internet untuk YouTube yang kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang kita percayai. Ini mudah sekali. Ya, kita datangi majelis-majelis, masya Allah di Sukoharjo ini, ya, masjid itu hampir setiap hari. Ya kalau kita mau keliling itu ada kajiannya, ya atau tidak Pak? Senin di sana ada, nanti Selasa di mana? Deket-deket. Ya. Ini kalau ngisi itu hampir setiap hari. Nah, Senin di sini, Selasa ini. Alhamdulillah mudah. Ya. Wah, kita perlu sedikit perjuangan untuk belajar ilmu agama. Ini bekal yang pertama. Kemudian bekal yang kedua yang harus kita siapkan dari sekarang, yaitu bekal siapkan hati. Hati harus disiapkan. Hati sudah ada Ustaz. Ya, maksudnya hatinya harus siap. Ya. Ya, hati harus siap. Bagaimana menyiapkan hati untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Menyiapkan hati untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yang pertama yaitu hadirkan niat dan tekad. Karena niat dan tekad itu hati. Maka dari sekarang kita niatkan, kita memiliki tekad yang kuat, azam untuk, ya, banyak beribadah di bulan Ramadan. Bismillah, saya niat, saya bertekad, saya membuat target nanti bulan Ramadan ini. Khatam misalnya 5 kali. Ya, sedekah setiap hari sekian. Ya, misalnya memberi iftar ya sepekan sekali misalnya. Jadi niat. Ya, saya akan puasa terus selama 1 bulan penuh, akan sholat malam terus. Ya, membuat target, azam, tekad kuat. Ya, niat. Hatinya sudah niat. Ya. Dan orang yang sudah punya tekad, punya niat itu tidak sama dengan orang yang tidak punya target, tidak punya niat. Rasulullah SAW bersabda, in tasdukillaha, ya, yasdukka. Jika kamu niatnya jujur kepada Allah, punya niat jujur kepada Allah, niat kebaikan, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk mewujudkan niatmu tersebut. Jadi kalau kita sudah niat baik untuk Allah, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Itu banyak sekali contohnya. Orang niat, sudah tekad sekali, sudah niat mau pergi umroh. Dia sudah niat dari lama pergi umroh. Ya, dia jujur niatnya, dia benar-benar niat. Insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Dia niat nanti bulan Ramadan, bismillah, saya pokoknya bulan Ramadan mau hatam. Ya misalnya
ya hatam 3 kali, biasanya sekali, saya tahun ini 3 kali. Ya. Maka Allah akan mudahkan. Bagaimana caranya? Allah akan mudahkan kalau benar niat itu jujur. Kalaupun tidak terwujud niat tersebut, kita sudah mendapatkan pahala niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan wasiat kepada putranya Abdullah bin Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya anwil khaira. Wahai putraku, niatkan yang baik-baik saja. Kebaikan, niatkan, banyak niat kebaikan. Fa innaka la tazalu fi khairin in nawaital khaira. Karena sesungguhnya kamu senantiasa berada dalam kebaikan selama kamu niat baik. Walaupun kita nggak sanggup mewujudkan niat tersebut, kita sudah mendapatkan kebaikan. Jadi ini yang pertama, niat, tekad. Pasang target. Target yang kita mampu sesuai dengan kemampuan kita. Sudah punya target, Pak? Apa saja di bulan Ramadan? Kalau belum, bikin target. Ya. Misalnya belum bisa baca Al-Qur'an. Ya, target. Pokoknya Ramadan ini saya belajar Al-Qur'an, selesai Ramadan harus lancar baca Al-Qur'an. Ya, target apa yang baik? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyiapkan hati selain niat dan tekad, yaitu menyiapkan hati dengan membersihkan hati tersebut. Kita sadar hati kita ini banyak noda kemaksiatan. Rasulullah SAW menegaskan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu banyak berbuat salah, banyak, sering. Khata' itu siyagul mubalaghah dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan banyak dan sering, siapapun itu. Dan bahayanya setiap dosa kesalahan yang kita kerjakan itu akan memberikan titik hitam di dalam hati. Sehingga kalau titik hitam ini banyak, maka akan membuat hati ini sakit, hati ini mati, dan akan menyebabkan kita sulit, berat dalam ibadah. Karena beratnya seseorang dalam ibadah itu bukan karena lemahnya fisik, tapi lemahnya hati, sakitnya hati. Buktinya Pak, orang yang malas ibadah itu, sholat ya, rumahnya 10 meter, 20 meter dari masjid itu kan dekat. Dia merasakannya berat sekali. Langkah kaki itu berat. Bukan dia lagi capek, bukan dia lagi lemah, bukan dia lagi sakit. Buktinya kalau dia suruh daki gunung, dia suruh malah semangat berangkat. Suruh touring antar kota, antar provinsi malah berangkat. Suruh ke lapangan main bola misalnya atau apa, jogging misalnya sekarang, jogging malah wah semangat. Tapi giliran masuk masjid, ikut kajian, duduk ya setengah jam itu kayaknya kok lama. Tapi kalau duduk di tempat penonton pertandingan kayaknya kuat sekali. Nonton bola itu berapa jam Pak? 1,5 jam ya 1 jam 90 menit, 1,5 jam. Kajian itu ya setengah jam, 40 menit ini, hampir 40 menit. Ya, ini kenapa? Ini hati, ini masalah hati. Jadi bersihkan hati, ya, sehingga nanti masuk bulan Ramadan hati kita bersih. Karena hati yang kotor karena maksiat itu bisa dibersihkan dengan taubat. Kata Rasulullah, wa inna za'a wastaghfara wa taba tsukila qalbuh. Kalau dia berhenti dari berbuat dosa, dia istighfar, dia bertobat, dibersihkan hatinya. Kalau hatinya sudah bersih, maka mudah, ringan dalam ibadah. Tapi kalau dia nggak mau istighfar, nggak mau bertobat, maka ya semakin menumpuk ya noda hitam tersebut, sehingga membuat hati itu mati, dan akibatnya ilmu susah masuk, nasihat susah nembus, ya, kemudian ibadah semakin berat. Ya. Padahal di bulan Ramadan kita sibuk ibadah malam hari, ibadah siang hari. Ini kalau hatinya tidak bersih, ini sulit, berat sekali akan menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Maka bersihkan hati dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita introspeksi diri. Apa sih dosa-dosa yang kita kerjakan? Kita istighfar. Dan Allah itu berjanji, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jika kita bertaubat dengan taubat yang nasuhah, maka dosa apapun, bahkan dosa kesyirikan,
Jika misalnya seorang pernah bersujud kepada selain Allah, tapi kalau dia bertobat dengan taubat nasuha, maka Allah akan menghapuskan dosa yang menerima tobatnya. Ini rahmatnya Allah. Tapi terkadang ya kita tidak mau bertobat, kita lalai bertobat, kita lalai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah untuk menjaga hati. Kemudian di antara bekal hati yang juga harus kita persiapkan, yaitu tawakal. Tawakal. Karena kita sudah punya azam, punya tekad, punya target. Ini demi Allah, ini kita sulit menjalankan target tersebut, tekad tersebut, ya kalau tidak ada bantuan dari Allah, tidak ada kemuliaan dari Allah. Demi Allah Pak, sehari saja kita puasa kita nggak sanggup. Kalau ya tidak ada hidayah atau kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita mengeluarkan uang 5.000 untuk sedekah, demi Allah beratnya luar biasa. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, kita sholat ya sekali sholat saja, apalagi sholat taraweh ya lama. Sekali sholat saja, ya sholat yang pendek ini berat kalau tanpa hidayah. Maka kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya punya target, saya punya keinginan. Nanti di bulan Ramadan ini. Maka setelah itu saya serahkan kepadamu ya Allah. Tawakal dengan berdoa kepada Allah. Karena tawakal itu usaha dan doa. Maka perbanyak doa. Itu sebagai bentuk tawakal. Berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan untuk beramal soleh di bulan tersebut. Berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal yang kedua. Bekal hati. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bekal yang harus kita siapkan selain bekal ilmu, bekal hati, ya. Yaitu yang ketiga adalah bekal fisik. Fisik, jasad. Fisik kita harus kita siapkan. Tidak hanya hati, tapi juga fisik. Bagaimana kita menyiapkan bekal fisik? Yaitu dengan melatih fisik tersebut untuk menjalankan ibadah-ibadah sebelum bulan Ramadan. Sebagaimana pertandingan, kalau mau pertandingan harus fisik dulu. Kalau hati mungkin mental, tapi fisik juga harus disiapkan. Orang mau pertandingan main bola, dia fisiknya harus lari-lari dulu. Ya, jangan belum tidak fisik tidak apa langsung pertandingan. Yang ada dia kalah, dia berat. Jadi harus persiapkan fisik. Kenapa di bulan Ramadan nanti kita akan sibuk banyak beribadah. Siang hari kita puasa, malam hari kita tilawah, kita sholat. Maka latih diri, fisiknya dilatih dari sekarang, yaitu memperbanyak ibadah-ibadah tersebut dari sekarang sehingga terlatih. Oleh karenanya Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kata Ibunda Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu illa fi Sya'ban." Saya tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa di bulan-bulan kecuali bulan Sya'ban. Memang banyak hikmahnya, banyak tujuannya mengapa Rasulullah banyak puasa di bulan tersebut. Di antaranya yang berkaitan dengan tema kita, yaitu untuk latihan, melatih diri. Pak, misalnya kalau nggak pernah puasa, kemudian puasa sekali Ramadan itu di hari pertama, rasa puasanya bagaimana Pak? Ya, lemesnya luar biasa. Maghrib itu lama sekali. Baru jam 9 pagi itu udah kayaknya waduh keroncongan, udah kayaknya pikir kuat nggak. Kalau hari pertama kedua, kenapa? Karena belum terbiasa. Buktinya kalau sudah hari 25 ke atas itu terasa lebih ringan. Tiba-tiba maghrib aja, ringan. Ya, karena apa? Karena terbiasa. Durasinya sama kok. Ya, hari pertama sampai hari terakhir itu durasinya sama. Bedanya paling sedikit, 1 menit 2 menit. Tapi terasa berat di awal karena kurang persiapan fisiknya. Ya. Maka biasakan dari sekarang. Biasakan dari sekarang baca Al-Quran. Sekarang kita punya target. Tadi kita pasang azam, punya target. Misalnya satu bulan 3 juz atau 1 juz lah. Ya, 1 juz saja. Berarti 1 juz 1 hari berapa? 1 bulan 1 kali khatam. Berarti 1 hari 1 juz. Ini kalau nggak biasa baca Al-Quran, ya nggak biasa baca Al-Quran, jarang sekali buka Al-Quran, kemudian langsung sehari 1 juz.
itu duduknya tuh rasanya capek, matanya tuh capek karena nggak terbiasa 1 juz sehari. Tapi kalau sudah terlatih, ya di bulan Sya'ban ini kita latihan dulu sehari setengah juz. Nanti pas bulan Ramadan jadi 1 juz. Jadi ada tahapannya. Ini latihan. Oleh karena para ulama mengatakan tentang bulan Sya'ban, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Sebagai latihan. Ya, sebagai latihan sehingga nanti di bulan Ramadan tuh bisa ngebut. Karena sudah panas duluan. Ya sudah panas mesinnya, ya sehingga mudah ngebut di bulan Ramadan. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan secara singkat 3 bekal yang harus kita siapkan dari sekarang. Apa tadi Pak? Yang pertama, bekal ilmu. Yang kedua, bekal hati. Bekal hati tadi ada beberapa turunan. Bagaimana kita mempersiapkan bekal hati? Yang pertama, niat dan azam, tekad kuat. Yang kedua, ya membersihkan hati dari noda kemaksiatan dengan bertaubat. Yang ketiga, tawakal dengan berdoa kepada Allah. Kemudian bekal yang ketiga apa Pak? Bekal fisik. Dengan apa kita mempersiapkan? Ya, dengan melatih untuk banyak-banyak beribadah, ya, terutama ibadah yang banyak kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini persiapan yang harus kita siapkan. Di sana ada persiapan yang lain, mungkin sudah dipersiapkan, bajunya sudah dipersiapkan Pak ya. Kemudian menunya, susunan menunya hari pertama Ramadan apa, ya. Itu juga persiapan yang memang harus dipersiapkan, tapi tidak seurgen, tidak sepenting ya dari lebih dari 3 bekal yang sudah kita sampaikan ini. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita memohon kepada Allah yang pertama agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa mudah dalam menjalankan banyak ya macam ibadah di bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah agar menerima ibadah-ibadah kita khususnya yang kita kerjakan di bulan tersebut. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ini. Bismillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tidak ada kayaknya Mas ya? Ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.